Selamat datang di channel Yechen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6963 sampai bab 6964. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 6963. Kecepatan Lialin sangat cepat. Setelah mencapai kesepakatan dengan pihak lain, ia membayar pihak lain sebesar $20.000 sebagai uang muka, dan kemudian mulai meminta juru bicara keluargaan di Afrika untuk menyiapkan sisa uang tunai. Karena ia harus melakukannya tanpa meninggalkan jejak, tentu saja, ia tidak dapat menggunakan metode transfer dan pengiriman uang, dan uang tunai adalah solusi terbaik. Bagi keluargaan, menyiapkan lebih dari $200.000 AS bukanlah tugas yang sulit. Mereka tidak hanya harus menyiapkan dolar AS untuk Lialin, mereka juga harus menyiapkan apa yang disebut tim konstruksi untuk bergegas ke pabrik pengolahan makanan dengan beberapa bahan hidup, dan pada saat yang sama, mereka juga harus melakukan peningkatan keamanan pabrik secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada yang hilang. Dan demi berjaga-jaga, Yechen juga telah memberitahu Wan Brejun, menyuruhnya membawa anggota paling elit, mencari cara untuk memasuki negara itu dari Aljazair, dan menuju ke sekitar Duk Mining untuk menunggu perintahnya. Orang-orang ini menyamar, terbang dari Lebanon ke Aljazair, tidak akan memakan waktu lebih dari beberapa jam untuk tiba, dan dengan kekuatan mereka, tidak akan terlalu lama untuk melewati garis perbatasan, dan dia pikir dia akan bisa tiba setelah 24 jam. Sedangkan untuk Yechen sendiri, yang harus dia lakukan saat ini adalah tiba di halaman kargo sebelum pemuatan selesai di sore hari, dan kemudian, dengan bantuan petunjuk psikologis, menyelinap ke kompartemen yang akan dikirim ke Duk Mining, dan masuk ke sarang naga ini sendirian. Untungnya, sebelum Lialin pergi, dia tiba-tiba mengajarinya beberapa bahasa Perancis yang biasa dia gunakan, ditambah lagi Yechen telah mempelajari beberapa bahasa dari orang tuanya ketika dia masih kecil. Jadi tidak terlalu sulit untuk menguasai beberapa frasa dasar. Selain itu, Lialin juga menuliskan beberapa catatan dalam bahasa Perancis, dan menuliskan semua instruksi rumit yang dibutuhkan Yechen, sehingga meskipun Yechen tidak lulus ujian bahasa, itu tidak akan memengaruhi orang-orang yang akan menerima instruksinya dengan lancar. Pukul 4.30 sore, ketika pekerja pemuatan hendak menyegel salah satu gerbong yang ditujukan untuk Duk Mining, Yechen, ditemani oleh orang yang bertanggung jawab dari tadi malam, sekali lagi datang ke halaman kargo. Yechen memberikan orang yang bertanggung jawab serta pekerja pemuatan di tempat kejadian semua petunjuk psikologis, sehingga mereka tidak akan mengingatnya sama sekali, dan mengerjakan sendiri semua pekerjaan setelahnya, dan setelah memastikan bahwa mereka menerima perintah dengan akurat, Yechen bersembunyi di salah satu gerbong. Setelah para pekerja pemuatan mengunci dan menyegel gerbong seperti biasa, semua 20 gerbong yang ditujukan ke Duk Mining dimuat, dan setelah formasi selesai, mereka perlahan melaju menuju Duk Mining. Waktu pengangkutan kereta sekitar 3 jam, dan Yechen di dalam gerbong truk pertama-tama berkomunikasi dengan Lialin di telepon tentang detail pabrik makanan, dan kemudian duduk bersila di ruang terbuka di gerbong, terus mengulangi serangkaian segel tangan. Pada malam hari, ketika Yechen kurang dari 1 jam perjalanan dari Duk Mining, Lialin telah menerima uang tunai yang dikirim oleh juru bicara keluargaan. Dia menyelesaikan perjanjian dengan bos itu, mengirimkan dolar AS kepada bos, dan kemudian bos mulai memberhentikan karyawannya. Karyawan-karyawan ini tidak pernah mengambil hari libur pada hari kerja, dan mereka benci bekerja 360 hari dari 365 hari setahun. Alasannya adalah karena mereka tidak ingin kehilangan upah yang hilang karena mengambil hari libur. Sekarang bos memberi mereka setidaknya 2 bulan cuti berbayar, persyaratannya hanya membiarkan mereka menyimpan rahasia, dan kapan saja di rumah menunggu panggilan, yang bagi mereka tidak ada alasan untuk menolak, hanya dapat memanfaatkan waktu ini untuk beristirahat dengan baik. Setelah menjelaskan dengan jelas di sisi staf, bos mengikuti permintaan Lialin, membiarkan para pekerja menghentikan sementara jalur produksi, dan semua barang kalengan yang telah diproses. Hal pertama setelah keluar dari kapal uap industri adalah mengirim semuanya ke gudang. Bersama dengan barang-barang kalengan di gudang akan menjadi ransum untuk prajurit yang tewas yang harus diangkut pada langkah berikutnya. Terima kasih masih menyimak channel Yechen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6964.
Bos juga menghentikan kerjasama dengan semua pemasok bahan baku makanan laut di dermaga untuk sementara waktu, dengan alasan jalur produksi tampak bermasalah besar. Perlu menghentikan pekerjaan untuk memulihkan diri, untuk sementara tidak lagi membeli bahan baku. Karena berbagai keadaan, penghentian sementara pabrik pengolahan makanan tidak sedikit, lagi pula, mereka berada di daerah Maroko yang secara ekonomi terbelakang, yang juga tidak menimbulkan kecurigaan dari pemasok. Setelah membereskan semuanya, bos dengan senang hati mengambil dolar as yang diberikan oleh Lialin dan kembali ke rumahnya. Sejak saat itu, pabrik sepenuhnya diserahkan kepada Lialin, tanpa ada satupun mantan karyawan yang tersisa di lokasi. Lialin segera membagi lokasi menjadi beberapa kategori, meminta orang-orang dari keluargaan membongkar semua mesin, yang ditumpuk rapi di tengah pabrik, dan membagi seluruh pabrik menjadi dua, sebuah pabrik besar akan digunakan untuk tempat tinggal sementara para prajurit yang tewas dan keluarga mereka. Alasan untuk membaginya menjadi dua adalah untuk memisahkan sementara pria dan wanita, dan untuk melindungi privasi. Semua pintu dan jendela dibuat untuk menutupi perawatan. Area pabrik adalah dinding pabrik dan bangunan pabrik. Sisi atas dipasang sejumlah besar pemantauan, meskipun peralatan berteknologi tinggi sementara dikeluarkan, tetapi jika tidak ada paparan, sudah cukup. Meskipun bahan-bahan di gudang pabrik relatif tunggal, kantin staf masih menyimpan beberapa bahan lainnya. Lialin telah mengeluarkan perintah pembelian bagi keluargaan untuk secara diam-diam membeli beberapa jenis makanan kaleng lainnya untuk dikirim ke lokasi. Kebetulan saja gudang pendingin itu cukup besar untuk menumpuk setidaknya beberapa lusin ton bahan mentah pada hari kerja, dan juga sangat mampu menumpuk bahan-bahan yang digunakan oleh beberapa ribu orang. Setelah melakukan semua ini, Lialin menelepon Ye Chen. Dia memberitahu Ye Chen, "Tuan Ye, saya hampir siap di sini, makanan dan obat-obatan pokok telah disiapkan, lingkungan di lokasi juga telah dibersihkan dan disterilkan, cuacanya cukup dingin saat ini, lingkungan tempat tinggal sedikit lebih buruk tetapi sensasi fisiknya tidak akan terlalu buruk. Selanjutnya kami akan menunggu kabar Anda dan melihat kapan kami akan mulai mengatur kedatangan gelombang pertama orang-orang." Ye Chen bertanya kepadanya, "Inspektur Li, apakah Anda sudah melihat lalu lintas dari Duk Mining ke tempat Anda?" Lialin berkata, "Saya sudah melihatnya melalui peta dan informasi Skyline, dan meskipun perjalanan ini pada dasarnya adalah jalan kecil, aksesibilitasnya seharusnya masih bisa dilalui, dan perjalanannya tidak terlalu jauh, untuk jarak sekitar 100 km, 2 hingga 3 jam pasti sudah cukup untuk sampai di sana." Mengatakan hal itu, Lialin menambahkan, yang lebih mengkhawatirkan sekarang adalah ketika kita mulai melakukan mobilisasi personel skala besar satu demi satu, tidak dapat dihindari bahwa kita harus menggunakan kendaraan besar. Saya ingin mulai memeriksa situasi lalu lintas aktual di jalan ini terlebih dahulu malam ini. Untuk melihat jenis kendaraan apa yang biasanya lewat di jalan ini, kita akan melakukan persiapan sebelumnya. Tidakkah Anda ingin saya mengakuisisi perusahaan logistik? Saya akan melihat perusahaan logistik mana yang lebih banyak beroperasi di jalur ini. Setelah mengakuisisinya, kita akan menggunakan orang-orang kita untuk terus mengoperasikan jalur ini dan mengirim semua orang ke sana. Baiklah. Ye Chen berkata, "Anda akan bertanggung jawab penuh atas semua ini, Inspektur Li. Jika semuanya berjalan lancar di pihak saya, begitu pasukan Patah tiba besok, saya akan meminta dia untuk membawa sekelompok orang terlebih dahulu. Sebagian besar prajurit yang tewas memiliki kekuatan seniman bela diri bintang 3 atau bahkan lebih tinggi. Biarkan prajurit yang tewas mencoba berbaris di darat terlebih dahulu. Bagi mereka, berbaris sejauh 100 km bukanlah masalah besar, dan mereka dapat tiba dalam waktu semalam, dan dengan cara ini targetnya adalah yang terkecil. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak akan membiarkan orang biasa mengetahuinya. Jika sebagian besar dari mereka dapat melakukan perjalanan ke tujuan mereka melalui barisan yang tergesa-gesa, maka tekanan yang kita perlukan untuk transit jauh lebih kecil. Hanya beberapa wanita tua dan muda serta anak-anak." "Baiklah," Lialin berkata, "saya juga akan menyiapkan kendaraan sesegera mungkin, sehingga kita akan siap untuk mendukung mereka saat dibutuhkan." Bersambung.